Selamat malam Lur. Jumpa kembali dengan Ipin 92 kaki. Malam ini kebetulan laptop Ledi nggak hadir. Sibuk ngurus kabel yang ada di otaknya. Noto ngurut Lur. Stres. Berantas. Sarape kena. Mikir masih banyak kebetulan tambah bintang tamu, segel nyar, buka baru ya. Kang Somat. Somat saja tak pakai apa-apa ya. Tapi dampingi sama Gus Plondo ya. Pemain lama loh ya, pemain lama kawakan. Tapi sebelum mendengar atau melihat ya, jangan lupa bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe, di tombol ditekan, tombolnya ditekan biar nanti saya semakin semangat untuk bikin konten-konten hiburan. Sisi lain ya ada manfaat, siapa tahu saja yang cocok, yang nggak cocok buang jauh-jauh. Nah gitu Lur. Kebetulan malam ini kayaknya banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar. Lebih baik kita cerita pengalaman masing-masing tentang horor. Horor. Gitu Lur. Kita malam ini kita diskusi ataupun ngobdar horor. Kebetulan malam Jumat. Ya. Kira-kira pernah mengalami hal yang ganjil nggak, Gus? Genep terus Pak. Dua terus ya? Dua. Gak pernah tiga? Buatan nanti tiga. 2, 4, 6 nanti ganjil. Nek malah aku soro ngono malah wedi rek. Mana ya? Wedi. Mana? Ya alhamdulillah aku ora kira ngono iku. Deng utah. Wah, utah. Kaca. Ora batian utah. Ya ora harus sing ngono-ngono iku. Alhamdulillah saya. Ya nek masalah bab sing ganjil-ganjil ya ora soro tapi bisa merasakan. Bukannya bisa merasakan tapi lebih lebih tepat enggon sesuatu yang aneh gitu loh. Sing aneh. Tahu-tahu kan bocor dalam arti yang maunya utuh, maunya sempurna, tahu-tahu ada air ngalir atau gimana. Pernah nggak? Ya mungkin pernah tapi lali aku. Mungkin pernah tapi lali. Ya jarang tak eling-elingin sih. Dilempar iki sih lek. Menawa dene tahu. Tak eling-elingin dhisik aku. Iya oke lah. Wes gak usah tak tanyain. Cerita langsung aja. Dia langsung pernah. Nah, kejadiannya nanti aja sebut nama ya. Jangan lokasi jangan. Ya pernah wae, pernah. Waktu mandi. Wae. Junub. Ya kira-kira mandi opo ngono lho. Persiapan sekolah. Oh, berangkat sekolah. Pas kuwi Berarti pagi. Jam 5, 6, jam setengah 6. kurang seperempat. Mau berangkat sekolah lah. Kuwi pas mandi kan wis gak ono wong sedaya ya. Ya tinggal kula mawon. Dan dilalah niku enten sing gebyur. Tak injeng metu kok gak ono ke kamar mandi. Oh, ana sing gebyur. Nggih. Wis aku ngerti kancamu. Gak ono, Mbah. Masalah iku. Tapi kancamu sing iseng terus lari. Wis do mangas sekolah sedaya. Siapa ngerti ya yang lain gitu. Tapi hal yang lain kayak selain yang benar-benar di luar logika mamanya. Nah kayak sesuatu kita digebyur atau apa ya kan sisa wae ku kanca iseng. Yang lain kira-kira apa? Contoh misal kayak kamar mandi terkunci dengan sendirinya. Ya, gitu. Tapi ya logikanya ketika nggak ada yang ngunci, tak ngunci gitu. Pernah nggak? Belum. Jadi kan Nek aku kayak ngono iku ya wis mlayu nomor 1 balik kanan lek. Iki gimana sih? Wis cara wong ngerti ngono iku ya wis iku mlayu. Mosok reti-reti ngancing-ngancing dhewe. Lho enggak, ngalem mlayune kon ndi wong terkunci nang jero kok. Ya mlayu geboranan lutung. Tulung. Lutung rak ngene malah. Kurang.
Lutung ya. Asem lutung lho, kurang ajar. Lutung ekor pendek apa ekor panjang? Lah piye kadung keweden kan ngomongan blibet sih. Kadung keweden. Tapi pernah sejatine wong kaya antara iku horor ngerti gak kira-kira cara penampakan yang sifatnya gini. Orang itu benar-benar seperti manusia umumnya, tapi kalau dilihat secara kita detail, kalau kita memperhatikan trik ataupun cara kita memperhatikan, kadang-kadang tidak semua orang tahu. Tidak semua orang awam itu tahu cara melihatnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Entah itu ngambang, entah itu jinjit, entah itu gimana gitulah. Pernah gak seperti itu? Aku sih angger roh wong mlaku sih rata-rata dak ngambah lemah lek. Kerepe. Gak ngambah lemah, mergo gak pakai sandal. Nah iki horor plesetan temenan iki lho. Tapi aku tahu lek. Ini antara ya dan tidak ya. Aku ning jero omah. Drana apa? Mas aku ku ono mlaku srak-srak sekitar jam piro ya? Sekitar jam setengah loronan, jam loron bengi lah. Udah lewat tengah malam. Waktu Indonesia bagian barat ya, Barat. padahal uripno timur. Uripku no Indonesia ya Bang Sri melu timur. Timur ya. Tapi kok melu bagian Indonesia barat ya. Drana apa ya? Nah, Drana. Mas kono mlaku srak. Yumbuh iki aku iku sadar dan tidak. Mangsaku. Aku ku ora roh awake. Rak ketok. Cuman ketok celanane tok. Katok ireng semen sing mrindi kekuatan. Katok ireng semene lho. Tok. Yo iki kodene tak tutup. Cuman jada ada space segini. Kaca. Iku bisa kita melihat itu bisa. Loh. Nang mlaku. Jam semene. Penasaran. Tak inceng pikirku, tak potokno kok jendela sing kene tak buka kodene kene. Yo ora ono. Tak tolehne kok kene yo ora ono. Lho. Iki mau apa cahku? Cuman segini sampai segini tuh enggak kelihatan. ya karena kan tertutup korden. Ora. Wong kodene iku dondo segini tuh panjang kok dari atas sampai ke bawah. Bukannya semene iku ngene enggak, bukannya vertikal ya horizontal ngene. Dadine pane wong kan tetep ketok kan. Aku kira aku cuma iki kalau katok tok. Mene awet kau guni sampai manggung. Aku srek. Tekan ngene. Ora ono mlaku, ora ono liwat. Lha iki motor sapa? Langsung HP pateni turu. Kamar. Ya itu berarti kan antara takut, penasaran. Ada semua. Tapi akeh di persentase akeh wedine. Ya, agak takut, banyak takutnya. Tapi pernah nggak ngerti bahwasanya itu kalau pocong itu cara jalan ataupun lompatnya itu tidak menghadap. Ngerti aku. Pernah nggak? Ngerti. Jadi gini lur, setahu saya itu pocong ataupun jenis bentuknya pokoknya yang pakai kain putih-putih yang diikat lah, apa namanya selain pocong apa di sana nggak tahu namanya. Setahu saya kalau dia berdiri ya berdiri tok, paling gerakan tubuhnya kayak orang joget ya, kayak orang joget gini loh, jadi diem tapi kayak orang joget gini ya, itu pocong. Kayak orang keseimbangannya itu kayak nggak ada, nggak seimbang gitu. Dan jalannya tidak pernah ke depan, Colit-colit berarti tidak pernah. Film juga. Ya itu hanya film rekayasa. Yang benar itu jalannya itu mundur. Ya, mundur. Nanti kalau dia ketemu sama seorang ataupun berhadapan dengan orang yang dituju, dia baru menghadap. Jadi mundur, kalau ketemu baru menghadap lagi, gitu. Jadi nggak ada, kalau yang kayak gini-gini itu di film-film sinetron ataupun di konten-konten yang sifatnya rekayasa ataupun trik supaya untuk orang bisa melihat dengan banyak ataupun menggait orang menonton gitu.
Dan kebetulan kalaupun dia dekat dengan manusia, itu biasanya di luar sadarnya manusia itu sendiri. Kalau orang manusianya ini sadar dari jarak jauh dia menampakkan diri, itu bohong. Tidak pernah. Dalam pengertian saya, orangnya manusia itu sendiri yang tidak tanpa sadar baru tahu-tahu di depannya atau di belakangnya atau di sampingnya. Kadang-kadang kalau kita posisi tidur di suatu tempat yang angker atau gimana, tahu bangun di sampingnya kita gitu. Kalau dia sengaja menampakkan diri dengan posisi orang sadar, itu namanya apes. Orangnya apes, pocongnya juga apes gitu. Kelemahannya apa nih, Pak? Kelemahannya. Anak kelemahannya saya nggak tahu. Kelemahannya apa? Kelemahannya pocong, gedruwo. Nggak tahu saya nggak tahu. Bagaimanapun, kalaupun kita ketemu yang seperti itu, ya banyak-banyak istighfar saja. Ya, banyak-banyak nyebut nama Allah ataupun Tuhan ataupun Gusti Pangeran. Kelemahannya akhirnya belayu itu rasa gudak kowe. Ini kan ketalenan kabeh. Keberancang. Ra iso nututi. Ilmu bayangan ya, Pak. Dan rata-rata diamnya itu di dekat gak jauh-jauh dari pohon pisang. Kenapa? Karena pohon pisang itu pengganti tubuhnya dia. Biar lebih adem, gampang untuk sembunyi. Sejarahnya yang kalau nggak salah, kalau setiap kali ada orang yang meninggal tahu-tahu hidup kembali ketika mau diberangkatkan, udah pasti liang lahatnya atau liang kuburnya diganti dengan batang pohon pisang. Karena apa? Itu yang hampir mirip dengan posisinya dia. Sing cara sing cerita wong mati-mati suri ngene iku. Ya, ataupun ada urutannya yang namanya apa? Debok bosok. Kadang-kadang ada mbah, jangga, dok siwur atau apa terus sampai debok bosok. Nah, itu salah satunya seperti itu. Cuma saya nggak tahu urutnya yang tepat. Banyak urutan penyebutannya gitu. Ya. Dan untuk apa ya? Hantu-hantu atau demit-demit yang lain, tak kira kalaupun kita melihat dengan cara mata ataupun dengan cara awam, kita melihatnya, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara itu asli orang atau makhluk, ya ibaratnya di beda dunia ataupun dimensi yang lain, tapi menunjukkan menampakkan diri di alam kita. Bicara ngono iku bisa dipelajari no? Bisa. Dalam arti bukan ke mata batin, tapi lebih ke jongkok ataupun berdiri dengan posisi nungging. Apa ya bahasanya nungging? Kalau jengking ya, nungging ya. Nungging atau jengking beda ya? Podo. Kalau berdiri tapi dengan cara gaya ruku, kayak gaya ruku itu loh. Jengking. Nah, jengking gitu ya, nungging atau jengking. Nah, di antara sela-sela kaki kita lihat keberadaannya si hantu itu. Nah, baru kita bisa memastikan bahwasanya itu antara manusia atau hantu. Kalau manusia kelihatan nempel di tanah, kalau hantu ngambang. Iku nganggo sadangan ta, Rek? Nganggo sadangan ta? Yep, nganggo sandangan. Nganggo sadangan sih. Maksudku tadi pas nganggo sadangan lu ngono ya. Ngabang. Itu positif, itu cara kita trik untuk melihat, mengakali. Tidak perlu pakai pelatihan mata batin ataupun apa ya, membuka aura gitu-gitu, nggak perlu. Kita jengking saja, kita nungging saja dengan posisi berdiri, kita lihat posisinya si hantu itu dengan kepala di antara sela-sela kaki, ataupun kaki kita kan mesti ngangkang gitu kan. Nah, kita lihat. Karena apa? Dunia mereka terbalik dengan dunia kita. Nah, kalau kita malam, berarti di sana siang. Kalau kita siang, berarti di sana malam. Pergantiannya ada di maghrib, sore, maghrib. Itu pergantian pintu. Antara siang dan malam juga pergantian pintu untuk dunia mereka dan dunia kita.
Berarti ora usah ana nganggo rapal-rapal dan tetek bengek ngene iku ora usah. Nggak perlu rapal. Rapalmu ya paling apa sih? Rapal buat apa? Rapal kan buat doa ataupun sesuatu yang ya kadang-kadang diucap yang sifatnya apa ya mantra kan gitu, mantra. Ya nggak perlu. Ya kalaupun perlu nggak apa-apa. Silahkan dengan keyakinan masing-masing, dengan ilmu apa yang didapatkannya masing-masing. Tapi aku tahu ngene lek. Dhisik kita dengan kancaku. Kayak pengen redemit. Ngebengi turu nak kene karo aku. Tapi syaratnya kuwi adus ya. Adusnya dalam artian adus junub. Adus gede. Ada atas. Iku engko bengi turu kene. Nek bariku kabeh bengi melu aku turu kene. Engko tak dudoi. Aku ada jawab ngene. Mah, balik kanan aku lah. Ya kalaupun kan gitu, tidak semua orang bisa melihatnya. Walaupun di dekatnya, kalaupun kita bisa melihatnya, saya pribadi belum tentu sebelah saya itu bisa melihatnya. Karena ada sesuatu yang dituju oleh si dunia astral ini, makhluk astral ini. Apa yang dituju? Ya itu yang diketahui ataupun diroy bahasanya apa? Ketoki, dilihati gitu lah Diperlihatkan. Ya kayak gitu. Banyak lah kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Ya mungkin kita lebih banyak ngupas selain Kang Somad. Coba Gus Plondo, kejadian apa lagi Gus? Kira-kira Gus. kejadian apa ya? Ya masalahnya kayak ngono iku piye ya, Pak? Kadang awakku dhewe mah ngeling-eling, kadang ku wedi-wedi dhewe. Dan kejadian apa itu kadang kayak piye ya, awakku kayak wedi-wedi karepku dhewe. Nek aku tak eling-eling, iku badhe ndadekno aku malah ketakutan. Jadi seandainya di tempat itu ya, di suatu tempat, aku nek kembali ke tempat situ lagi, nanti saya ketakutan. Berarti aku tak lali-lali. Enggak ya. Nah aku cenderung ke arah situ. Nek Kang Somad piye Kang? Kula sih betul nanti ora. Tapi bapak kula sing kadang dijenggeli. Ya. Kan depan rumah kan enten rumah kosong. Ditinggal ten merantau Maluku. Jelas ragu seledri ragu apa? Kosong golek kosongan ya wong nganti. Kosongan bakso. Lah niku sing jaga pertama nih pun mboten kiat, Pak. Soalnya setiap jam 12, setiap malam jam 1 omah kayak digoyak-goyak. Iya. Kadang ya pas waktu bapakku mah sempet duyoi. Ya. Tapi bapakku ya ngertos pengapesan ini. Soal ini pun wani. Terus jejak enten ke jejak budi lho. Ya. Ten WC. Ya. Diparingi suduk sate. Gobong ge apa? Di Pak Nur Grajen lho, Pak. Kadang Bubukan. iya. Nah, pengapesan ini balik sudut sate. Ini ku napa, Mbah? Kira-kira sing paling jengkel demit-demit itu. Enggak ada sing sifatnya seperti itu, karakter yang seperti itu tidak lain yang gendruwo. Ya. Dan rata-rata gendruwo itu yang punya tanduk, punya sungu di jidatnya. Air kencing itu jan ambune ya. Ya. Jadi gendruwo itu punya dua karakter. Ada yang namanya gendruwo sungsang, ada yang namanya gendruwo senen, ataupun gendruwo yang sifatnya di darat. Ini rata-rata yang lebih ke main ke rumah. Kalau yang sungsang, gendruwo sungsang itu rata-rata dari pohon ke pohon. Dari pohon ke pohon, biasanya mampir di antara rumah, biasanya cuma mampir tok, tapi nggak pernah menetap, cuma untuk ambiran saja. Kalau yang senen rata-rata ya dibuat ingon-ingonan, apa bahasanya ingon, rawatan. Biasanya kalau orang mampu untuk menjinakkan ataupun menaklukkan, biasanya gendruwo senen itu lebih ke jadi familiar gitu, ataupun lebih ke membantu orang yang merasa bisa menaklukkan dia. Dan rata-rata kalau gendruwo sungsang ataupun josrono, bahasa itu josrono,
itu sulit. Kalaupun dia lemah, tapi suatu saat dia akan membalas. Sulit untuk dilakukan karena dia merasa paling kuat gitu. Dan genderuwo itu yang berbulu ya seperti itu, yang Josrono itu berbulu ya, bertanduk, berbulu, bermata merah, bertaring. Sakit anak ya Pak? Sakit Ya bisa, mereka itu bisa menikah sekali lahir pinten niku. ya pada dasarnya pada seperti manusia lah, lahir tetap satu, menikahnya cuma satu. Cuma kalau manusia bisa mati, alam mereka nggak bisa mati. Saya nambah. Bisa beranak pinak. Bisa beranak pinak, kalau mereka nggak bisa mati, kita bisa mati. Gitu. Karena bagaimanapun dunia mereka sama dunia kita itu beda. Tapi berdampingan. Ya jangan berdampingan lah. Makanya tidak luput kalau kadang-kadang ketemu sama mereka itu nggak luput seperti itu. Dan saya pernah juga ngalami yang sifatnya pernah masuk ke dunia jin. Dan jelas di sana banyak gedung-gedung tinggi, megah, mobil bagus-bagus, masjid saja sampai kadang-kadang dibalut dari emas. Ini fakta, cerita saya, versi saya. Kerajaan. Ya, bukan kerajaan, nggak tahu lah. Masjid kok kerajaan, masjid. Jin itu ada yang Islam, ada yang kafir, ada yang biasa, kayak orang biasa, kayak umumnya. Bagaimanapun itu ciptaannya Allah. Jadi karena kenapa sampai dibenci Allah? Karena sombongnya mereka kepada manusia. Gitu, sombongnya mereka yang nggak mau menghormati atau berlutut yang sifatnya kepada manusia. Karena bagaimanapun dia merasa yang paling sempurna di depan mata Allah, makanya Allah mengutuknya gitu. Kalaupun dia fasih, ya fasih. Kalaupun masalah baca Quran ataupun apa, dia lebih fasih dibanding kita. Kalau dia sudah apa ya bahasanya, tawadu atau hormat ataupun ya gitulah kepada Tuhan itu sampai berapa puluh ribu tahun gitu. Saya pernah masuk ke dunia mereka, sampai saya tawari emas, balokan seperti batu bata diambilkan dari dinding masjid yang terbuat dari emas. Saya nggak mau menerimanya karena ada ada transaksinya, ada perjanjiannya. Kalaupun saya mau menerima, tapi saya harus diam di alamnya dia untuk menjadi teman ataupun nggak tahu lah bahasanya apa. Jadi penghuni sana. Saya nggak mau. Lebih baik saya nggak terima. Saya cepat-cepat saya mau pulang balik ke alam saya. Pernah. Saya juga heran, ternyata bagus sekali banyak gedung-gedung kalau gedung-gedung di Jakarta kurang megah, kalah sama gedung-gedungnya mereka. Makanya kadang-kadang kalau ada yang sifatnya menikah dengan jin, pulang-pulang bawa mobil, coba bangun apa, bangun ini, gitu banyak uangnya, sama kehidupannya. Nggak tahu, cuma ya intinya seperti itulah. Lebih banyak ke horornya gitu loh. Kita humornya nggak ada ini. Itu ngeri loh Riki. Aku dia kebalik kaku, kayak balik kanan. Iya gitu. Anginnya seripit-seripit, anginnya maleh. Ya. Dan namanya genderuwo itu kalau beranak pinak kecil-kecil itu kayak monyet. Ya maaf bahasanya kayak apa ya? Intinya kayak primata gitulah. Primata kan macam-macam. Dia bermainnya di antara pohon ke pohon. Tubuhnya itu seperti hewan ya tadi saya sebutkan primata. Ya. Kepalanya lebih ke manusia. Saya pernah melihatnya. Kalau nggak salah tahun 91. Nanti kayak bangsane tuyul lu niku bangsa jin to. Ya tuyul niku bangsa jin to. Tapi beda meneh. Ya nanti coba aku tak tanya karo Mbak Tuyul. Ngono. Tak WA no. Soalnya belum pernah saya
belum pernah wujudnya, yang belum pernah tahu wujudnya yang sebenarnya gitu. Kalaupun saya yang sudah pernah saya temui ya akan saya ceritakan, yang belum pernah saya ketemui tidak akan saya ceritakan. Tapi nyenono. Ya nggak ngerti makanya saya nggak tahu. Masalahnya kan nak cerita-cerita, nak film-film kan Ya. digambarkan seperti itu. Ya mungkin ada lah, mungkin ada, cuma saya sendiri nggak berani menceritakan karena saya nggak mau bercerita yang katanya jare ataupun katanya si A, si B, sedangkan saya sendiri nggak pernah mengalami, tidak pernah melihatnya, kan berarti sama juga bohong kan gitu. Berarti cerita saya malah membodohi orang yang sifatnya menyesatkan gitu. Walaupun saya cerita, kemungkinan besar apa yang saya ceritakan ya apa yang saya lihat gitu. Ya gitu aja. Terima kasih teman-teman. Kemungkinan besar kita tidak malam ini kayaknya tidak ada rasa selera humor. Garing. Lebih ke horor mungkin ya. Tapi untuk melihatnya saya kasih tahu sekali lagi, ingatkan tidak perlu membuka aura mata batin, tapi dengan cara nungging, berdiri tapi nungging, lebih kayak orang Antara ya kayak orang mau olahraga yang mau nyium lutut gitu ya. Kita lihat kalau ngambang berarti bangsa itu, kalau nggak ngambang berarti manusia gitu aja. Terima kasih, selamat malam. Jangan lupa sekali lagi ketik like, komen, subscribe IPin 92KG. Terima kasih kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.